Pada malam hari ini saya akan mencoba melanjutkan mengenai aplikasi rumah sakit yang berisikan sebuah inputan pasien dan dokter, dan nantinya bisa disimpan dalam database. Nanti program akhirnya akan memiliki tampilan sebagai berikut. Di sini jadi ada submenu program, ada master yang terdiri dari dokter dan pasien, dan yang terakhir transaksi. Baiklah, untuk yang pertama kita akan membuat sebuah database terlebih dahulu. Kita klik database. Nama databasenya terserah sesuai keinginan kita. Pasien dan dokter. Lalu kita create. Di sini. Lalu setelah itu kita bisa membuat tabelnya. Yang pertama pasien, kolomnya 4, yang pertama kode rekam medis, lalu nama, alamat, dan yang terakhir jenis. Dimana kode rekam medis ini tipenya VACHAR, lalu namanya juga VACHAR, alamat juga sama dengan VACHAR. Lalu untuk jenis kelamin kita menggunakan E6. Kita isi untuk value atau panjangnya, untuk kodenya 6, namanya 50, alamat 100, jenis kelamin kita isi L untuk laki-laki serta P untuk perempuan. Oh iya, untuk kode rekam medisnya kita beri untuk primary key, jadi untuk kuncinya. Kalau sudah, kita bisa klik save. Di sini di dalam database pasien pendaftaran ini sudah terdapat tabel pasien. Kita coba lihat strukturnya. Ya, ada kode rekam medis, nama, alamat, serta jenis kelamin. Untuk selanjutnya kita buat tabel dokter. Kolomnya 3. Untuk tabel dokter ini kita isi dengan yang pertama kode dokter, lalu nama, yang terakhir alamat. Kodenya juga VACHAR, nama juga VACHAR, alamatnya juga VACHAR.
dimana untuk kode dokter ini kita jadikan sebagai primary key nya, lalu panjangnya adalah 6, bisa 50, alamat bisa 100. Kalau sudah, kita klik save. Di sini sudah ada 2 tabel, dan untuk yang terakhir kita membuat tabel untuk pendaftarannya. Pendaftaran pasien. Kolomnya adalah 4. Lalu kita klik go. Untuk kolom yang terakhir ini isinya adalah nomor rawat, lalu nomor medis, dan kode dokter, serta tanggal. Nomor rawat tipenya varchar, rekam medis juga varchar, kode juga varchar, dan untuk tanggal kita beri date, date time. Nomornya kita isi gram, medis 15, kode dokter 6. Ini nomor rawatnya kita jadikan sebagai primary key. Sudah, kita save. Di sini kita sudah membuat database pendaftaran pasien dan sudah ada 3 tabel. Yang pertama ada dokter, pasien, dan yang terakhir pendaftaran pasien. Setelah kita membuat database-nya, kita beralih ke programnya, yaitu di NetBeans. Di dalam NetBeans ini sudah saya siapkan untuk file-filenya, dimana ada pendaftaran, lalu form utama, dan form dokter serta form pasiennya. Sama seperti yang tutorial minggu kemarin. Untuk form dokter ini kita buat desainnya seperti ini. Ada kode dokter, nama, alamat. Lalu bedanya adalah untuk yang kali ini kita menambahkan sebuah tabel, di mana di bawah ini nanti akan muncul mengenai nama-nama dokter yang telah kita inputkan. Jadi agak sedikit berbeda dengan tutorial yang sebelumnya. Dan untuk menambahkan fungsi tabel ini, kita menggunakan di dalam palet ini, kita pilih ini tabel. Nah, misalnya seperti ini, kita bisa membuat tabelnya, diklik dan diseret, dan juga bisa kita atur besar kecilnya serta lebarnya seperti itu. Dan saya kembalikan dulu.
untuk form yang utamanya seperti ini, seperti biasa. Kita membuat form utamanya ini menggunakan J-frame. Jadi ini menggunakan ini J-frame ini. Sedangkan untuk yang form dokter kita menggunakan namanya J-dialog. Misalnya kalau akan membuat seperti ini, kita pilih untuk J-dialog form ini untuk yang dokter. Yang untuk pasien juga sama, yang digunakan adalah dengan menggunakan J-dialog. Seperti ini. Lalu kita akan menjalankan programnya dan kita coba. Jadi untuk menampilkan nama-nama dokter yang telah kita inputkan di dalam form dokter ini, kita tambahkan source kodenya, di mana di dalam form dokter ini kita tambah untuk void tampil ini. Dan isi dari void tampil ini adalah tidak jauh berbeda dengan apa yang ada dalam ini di sini. Kita copy saja dari sini, dari try ini sampai dengan di sini yang paling bawah ini. Kita copy ke atas, kita isikan ke dalam void tampil ini supaya nanti bisa tampil. Dan yang perlu diganti adalah sebentar di sini. Ini akan insert into dokter value. Dan untuk yang tampilnya kita ganti dengan select bintang from dokter. Lalu di sini ada tambahannya execute query. Ini yang membedakan. Nah, kalau di sini kan cuma execute gitu di ininya. Lalu di sini koneksi. Kalau yang di atas kita ganti dengan result set. Lalu kalau sudah diganti dan di copy, kita mencoba untuk menjalankan program utamanya. Kita coba, kita run. Ya, seperti ini. Kita coba untuk dokter. Sebentar. Kita coba lagi. Kenapa masih salah? Ada salah input. Kita cek kenapa belum jalan. Errornya database tidak diketahui.
utak-atik untuk short kodenya. Kita coba satu persatu. Nah, di sini harus kita isi dengan database yang tadi telah kita buat. Yang kita buat tadi adalah pasien pendaftaran. Yang di bawah juga diganti. Dan kita juga cek untuk form pasiennya apakah juga database masih salah. Ternyata masih salah, kita ganti. Kalau sudah, kita jalankan ulang. Kita run. Master dokter. Coba kita isikan. Sebentar. Akan coba saya lalu setelah kita cek, kita coba lagi untuk kita jalankan. Kita run. Nah, di sini nama dokter serta alamat yang tadi telah kita inputkan bisa langsung tampil di bawahnya. Kita coba untuk menginputkan kembali. Misalnya Jessica. Namanya Jessica. Lalu kita coba lihat di database-nya apakah sudah berubah. Di dokternya, ya di sini sudah ada nama dokter yang telah kita inputkan, Andi Nugroho, alamatnya Sleman,
dan Jessica, alamatnya Patok Gunung Kidul ya. Ya, di sini sudah tampil mengenai nama-nama yang telah kita inputkan tadi. Dengan caranya adalah tadi itu mengopikannya di sini fungsinya hampir sama, hanya kita ganti saja. Lalu jangan lupa untuk database-nya kita ganti juga sesuai yang kita buat. Nah, di sini namanya ini di void tabel ini. Select bintang form dokter, execute query. Ini di tabel ini yang menyebabkan nama-namanya tadi bisa tampil. Oke, mungkin cukup sekian tutorial lanjutan untuk kali ini. Semoga dapat bermanfaat.